lillallazina amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk hari ini Bapak Ibu, ya. Kita masih dikasih nikmat iman, Islam, ya. Dan kita diberi oleh Allah keistimewaan daripada teman-teman kita yang lain, yaitu waktu luang. Waktu luang yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Ya, ilmu yang insya Allah yang bisa membawa kita bahagia di dunia dan di akhirat, Bapak Ibu. Dan ini ya alhamdulillah dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Setelah pertemuan ini insya Allah kita lebih baik daripada sebelum kita pertemuan ini. Maka Bapak Ibu niatkan pertemuan ini ya adalah untuk ya mendapatkan ridho Allah. Ya, untuk ilmunya pun berguna yang insya Allah bisa kita menjadi amal jariah kita. Ya, bisa kita bantu saudara-saudara kita, ya, diri kita, keluarga kita gitu ya. Dan kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Ya, dan insya Allah kita termasuk ya, orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan yang baik ini pula, tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau. Ya wasilah beliau ya Allah memberikan ya ilmu kepada kita sehingga kita bila sudah sampai pada titik ini yang insya Allah Bapak Ibu ya tinggal kita mengikutin saja, tinggal ikuti contoh yang diberikan Rasulullah ya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Dan insya Allah bergabungnya kita di sini juga ya dalam rangka kita mensiarkan ya produk-produk ya halal dan thayyib sunnah Rasul. Dan hari ini kita khusus mempelajari tentang ya promol Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu ya. Hari ini spesial daripada home sharing kita yang biasa kita lakukan ya mingguan. Hari kita ada tamu spesial ya. Ada guru kita Pak Denny ya yang akan memberikan ya pengetahuan kepada kita tentang promol ya. Yang mungkin teman-teman sekalian ya banyak dari kita yang belum paham tentang promol ini. Ya, banyak dari kita menganggap ini hanya pupuk untuk dipot saja. Ya, hanya untuk bunga-bunga aja, untuk iseng-iseng saja. Padahal ya promol ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ya saya dengar paparan Pak Denny sekilas bahwa ini bisa meningkatkan ya, meningkatkan penghasilan saudara-saudara kita. Ya, petani-petani kita yang biasanya panennya mungkin ya per hektarnya kurang lebih 4,5 ton bisa naik sekitar 300% Bapak Ibu. Ya, subhanallah ini sesuatu yang luar biasa. Kita bisa membantu saudara-saudara kita memudahkan hidupnya, memudahkan pekerjaannya, menambah penghasilannya. Dan ini ya, Bapak Ibu, ya ilmu ini berguna gitu, diaplikasikan gitu. Ternyata promol ini bukan hanya sekedar untuk pot di bunga gitu ya, untuk sekedar untuk ya iseng-iseng gitu. Ternyata bisa aplikasinya membantu saudara kita yang memang mata pencariannya di bertani. Kita mudahkan urusan mereka, kita bantu mereka, kita tolong mereka dengan yang ilmu yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Insya Allah Allah akan menolong Bapak Ibu semuanya. Ya, tanpa pertolongan Allah tidak ada yang di kita ini bisa masuk ke surga Bapak Ibu. Makanya untuk memudahkannya salah satu cara kita bantu ya hamba-hamba Allah memudahkan urusannya. Nah, dan hari ini Bapak Ibu khusus ya promol ini banyak Bapak Ibu aplikasinya ya. Cuman hari ini ya kita karena waktunya terbatas gitu ya. Saya lebih mengkhususkan Bapak Ibu kita ke apa namanya ke pertanian. Ya karena memang insya Allah kami ya sudah berinisiatif dengan Pak Denny ya kita akan mempraktekkan, kita akan alokasikan ya tanah sawah berapa hektar yang memang kita akan gunakan untuk menggunakan promol ya 100% gitu ya sesuai dengan arahan. Nah ini kita pengen ya menjadi inspirasi bagi teman-teman kita kalau ini berhasil insya Allah kita akan mudahkan saudara-saudara kita. Kita yakinkan karena terus terang saja Bapak Ibu ya tanpa melihat langsung sulit bagi saudara-saudara kita ya pengen bukti gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya tentu ada ikhtiar-ikhtiarnya. Nah kita yakinkan dari A sampai Z-nya bagaimana kita kalau kita menggunakan promol. Nah ini paparan yang akan dijelaskan oleh Pak Denny. Tolong Bapak Ibu siapkan catatannya ya hari ini ya. Insya Allah kalau waktunya ada kita bisa ke yang lain. Tapi fokus kita ke tanaman padi. Bapak Ibu ya ke tanaman tadi ke pertanian ke padi ya. Nah, karena memang ini akan kami terapkan, ya.
untuk kedepannya. Kalau memang itu nanti kita akan ada sesi khusus kalau Bapak Ibu ada masalah sawit, ada untuk ya perkebunan jeruk atau apa nanti bisa juga ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Cuman untuk awal ini supaya tidak melebar ya. Kadang-kadang Bapak Ibu banyak ya pertanyaan sana sini. Cuman hari ini khusus di padi dulu ya. Supaya ini ilmu langsung diterapkan karena memang ini dalam waktu dekat kami akan melakukan percobaan tanaman padi ya untuk beberapa hektar dan insya Allah ini menjadi pilot project dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang baik dan kita bisa membantu saudara-saudara kita ya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari pertaniannya. Baik, itu saja pengantar dari saya. Pak Denny bisa dimulai? Ya, bentar Pak, saya masih loading buka file Pak, silakan disambung Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu di HNI ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat itu kan ada promol ya. Ada promol ya. Mungkin teman-teman yang di kota banyak ya yang membeli juga saya lihat gitu ya. Tapi promol yang baru berjalan itu yang 150 gram dan di situ terlihat bahwa memang digunakan banyak untuk penggunaan hanya untuk pupuk-pupuk bunga untuk tanaman di ini. Nah, kita pengen skala yang lebih besar. Kita pengen ini untuk skala pertanian memang mata pencariannya di situ ya. Kita pengen ya ada pilot project mungkin insya Allah sudah didiskusikan dengan Pak Denny ya akan kita gunakan untuk padi ya. Nah, tentu teman-teman sekalian yang ada di sini ya misalnya mereka punya sawah, punya apa yang bisa pengen ya digunakan nanti bisa ikut juga gitu ya. Kita bagaimana kita fokus ya 100% nanti kita ikutin arahan Pak Denny ya dari mulai pembibitan sampai ke tahap akhir ya. Terus terang saya tidak familiar ya, saya belum pernah ya menanam padi sendiri ya. Kalau ikut manennya saya pernah gitu ya. Tapi kalau mulai nanam, memupuk, prosesnya saya belum pernah. Ya, saya bukan ahli di situ. Makanya Pak Denny dari Promol yang akan presentasikan bagaimana caranya gitu. Bisa jadi ya, karena ketidakpengetahuan kita sesuatu yang luar biasa menjadi biasa-biasa saja. Atau mungkin karena salah treatment malah jadi berbalik gitu. Nah, itu mungkin yang harus kita pelajari benar, kita dengerin benar gitu. Nah, di sini Pak Denny ada beberapa orang yang backgroundnya memang di pertanian, ya, yang insya Allah akan bersama-sama dengan kita, ya, untuk nanti menjalani day to day-nya. Pak Denny ada Pak Darman dari Curup, ya, Bengkulu, bersama mitra-mitranya memang bergerak sehari-hari di bidang pertanian. Ada Pak Ardian juga, ya, ada Pak Ardian di sini, ya, ini juragan pertanian Pak Ardian. Ada Pak Bayu, ya, ada Bu Neni dan Pak Sapri dengan mitra-mitranya. Ya, ini yang saya tahu ya, yang saya tidak sebut, saya mohon maaf ya, mungkin saya belum ini dan Bapak Ibu mungkin sebagian di sini jauh lebih paham dari saya mengenai pertanian. Jadi Bapak Ibu untuk awal ini kita fokus di padi, ya. Karena kenapa kami fokuskan di padi dulu? Karena kami pengen mengaplikasikannya. Kita pengen bagaimana dalam skala besar, bukan skala pot nih, skala hektaran ya. Padi yang biasanya mungkin 4,5 ton, 5 ton gabah, 6 ton gabah, bagaimana kita bisa tingkatkan menjadi 10 ton, menjadi 12 ton. Nah, itu tujuan kami supaya petani-petani ya lebih ya sejahtera Bapak Ibu ya. Yang lain-lain pada naik kok yang padi kan harganya kalau beras kan nggak bisa naik, tapi bagaimana kalau produksinya yang bertambah? Insya Allah itu akan memudahkan mereka. Ya. Baik, Pak Denny bisa dimulai? Siap. Ya, silakan Pak Denny. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari Selasa hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua dimanapun posisinya berada.
melalui teknologi kita yang ada hari ini menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan, dan kebaikan yang bisa kita raih pada kesempatan kali ini. Semoga pengetahuan-pengetahuan kita yang selama ini belum optimal, kita akan dapatkan hasilnya hari ini. Tak lupa salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dikumpulkan yaumil akhir nanti atas syafaat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sore hari ini lumayan luar biasa. Saya ketat tadi kena perjalanan dari kantor dari pulang ke rumah. Ya alhamdulillah, last minute sekali. Jadi posisinya tinggal sekitar 20 menit sampai di rumah. Ya alhamdulillah, kondisi siap. Dalam sedikit nih nunggu loading di laptop, agak ada beberapa file yang harus saya buka, agak lambat. Tapi insya Allah dari file yang ada sudah saya siapkan. Bapak Ibu semua, saya sudah bisa langsung share Pak ya file ya. Bisa Pak Denny. Pak Denny sudah jadi co-host bisa. Sudah tampil Pak di ini, layar monitor Bapak slide. Sudah kelihatan Pak. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sambil bisa mengikuti apa yang Bapak Ibu hadapi di layar monitor, saya yakin Bapak Ibu semua selama ini persepsi dan pemahamannya atau menganggap promol itu adalah pupuk. Boleh Bapak Ibu lihat semua yang pegang kemasan promol dekat di mejanya yang bisa dijangkau, silahkan dipegang, dilihat. Minta tolong promol. Bapak Ibu bisa lihat di kemasan promol. Bentar Bapak Ibu sambil share. Kalau dia anggap selama ini adalah pupuk, Bapak Ibu bisa lihat sedikit pun tidak ada teks tertulis di kemasan ini tulisan pupuk ya. Yang ada tertulis adalah all in one serbuk organik, dipilih dari mikroorganisme alami terbaik. Nah, ini biar Bapak Ibu semua memahami kenapa judul teks ini yang menjadikan tampilan di muka kemasan, baik kemasan besar ataupun kecil tampilannya. Kemudian kita bicara tentang nama promol itu sendiri. Kenapa promolnya namanya promol 12? Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Promol 12 merupakan kumpulan probiotik. Nah, pengertian probiotik ini Bapak Ibu perlu pahami. Probiotik pertama kali diperkenalkan oleh Becker pada tahun 1974 menggambarkan tentang keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Itu pengertian probiotik. Probiotik digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lainnya atau inangnya. Pak, maaf Pak, ini slide-nya belum jalan ya, belum di slide show. Sudah diisi, ada delay mungkin sampainya. Iya. Udah tampil? Saya ulang. Ada nampak? Nampak slide-nya tapi slide show-nya belum, Pak. Sudah ini. Saya coba ulang. Saya ulang Pak ya. Oke, ada tampil?
Udah di slide kedua, tapi udah di halaman kedua, Pak. Halaman kedua ya. Tapi Tampil enggak, probiotik ya. emang bukan slideshow, Pak ya? Pakai slideshow, Pak. Slideshow. Oh, Saya pakai PowerPoint. Nah, ada jelas, Pak oh ya, 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 istilah silakan Pak, probiotik. lanjut aja Pak. Oke, istilah probiotik pertama kali diperkenalkan oleh Perker pada tahun 1974 menggambarkan tentang keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Probiotik digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Artinya, probiotik ini memberikan manfaat kesehatan atau memberikan manfaat kebaikan pada lingkungannya, pada inangnya, pada mikroorganisme lainnya gitu. Jadi di mana probiotik ini diberikan, ditaburkan atau dikenakan atau bahasanya sampai merendam. Nah, ini memberikan manfaat kebaikan. Ya. Nah, probiotik kita yang ada di HNI dengan nama identitas Promol 12, kemasannya awal diproduksi kemasan 1 kilo dan 3 kilo. Dan kemudian lanjut di beberapa bulan setelah launching yang edisi awal di bulan Oktober tahun 2017 dengan kemasan Eco atau kemasan pot 150 gram. Spesifiknya bentuknya bubuk atau granul atau serbuk batuan zeolit yang bermanfaat untuk jernihkan air. Ya, ingat. Jadi Bapak Ibu lihat dalam kemasan ada di dalamnya serbuk bentuknya. Ya, tapi ini bukan bentuk dari probiotik kita. Serbuk ini adalah batuan zeolit yang digunakan sebagai tempat tinggalnya probiotik kita, di mana dia tinggal atau pada posisi tidur, dorman, istirahat. Ya. Cara mengaktifkannya yaitu dengan cara melarutkan dalam air atau kena air atau sekedar kena udara basah. Nah, maka nanti dalam proses penyimpanan aja jangan sampai lembab, kena udara basah, apalagi kena air. Artinya ketika dia sudah kena air atau udara basah tadi, kemudian otomatis bakteri kita atau mikroba kita hidup dan aktif. Nah, hidup dan aktifnya ini maka harus difungsikan. Fungsinya apa? Nah, makanya dalam expirednya tidak tertulis 3 Pak Denny, tahun. maaf Pak Denny, kayaknya Ya, slide-nya nggak jalan Pak Denny. ya, belum. Eh, Memang belum ya? Masih ya, slide kedua. masih slide kedua. Nah, Oke. oke. Berikutnya expired 3 tahun tadi dan dia tersimpan tidak jangan sampai basah atau lembab dan harus kering. Misalnya ada yang pakai disimpan dalam dikeluarkan di toples itu bisa. Nah, kemudian promol kita non toxic, environmental friendly dan 100% organik, ya, tidak mengandung racun, ramah lingkungan dan 100% organik. 100% organik karena mikroba kita proses kulturnya dari mikroba jenis tanaman. Ya, mikroba itu ada pasarannya, ada yang dari hewan, ada juga tanaman. Kita berasal dari jenis tanaman. Kemudian fungsi dan pemanfaatan promol kita ada 8P. Nah, ini kita langsung Maaf nih Pak Denny, kayaknya nggak jalan deh nggak jalan. slideshow-nya. Nggak jalan. Kenapa ya? Kok nggak bisa jalan? Nggak tampil. Eh, Saya udah slide ke 5 malah ini. Oke. atau Bapak bisa kirim ke saya nanti biar saya. Oke, bentar. Saya ada tampil, Pak. Itu sudah saya sedang kirim, Pak, ya, di WA. Oh, sebentar.
Oke, kalau gitu saya teruskan saja pelan-pelan nanti sambil menunggu dibuka oleh Pak Irman dari sana mungkin biar bisa lebih optimal tampilannya. Baik, jadi ketika promol kita ini punya pemanfaatannya kita singkat dengan 8P. P yang pertama yaitu untuk perumah tanggaan, kedua pengawetan, ketiga penyembuhan, keempat perikanan, kelima peternakan, keenam pertanian, perkebunan dan perlimbahan. Ya, secara urutan boleh bebas manapun, disesuaikan kebutuhan dan kepentingan dalam proses presentasi atau melakukan home sharing dan PCA-nya nanti. Tapi yang jelas harus dipahami 8P ini sekian banyak urusannya, kebutuhannya, yang penting cara penggunaannya sehingga sesuai kebutuhan dan keperluan yang diinginkan. Baik. Nah, saya coba urai bahwa promol kita, yaitu tadi saya ulang, adalah kumpulan probiotik yang terdiri dari 14 jenis. Di sini tampil Pak komposisi promol kita, ada jenis-jenis nama dari Belum pindah slide-nya, Pak. belum pindah slide juga ya. Sekarang sudah tampil belum Pak? Udah, tapi slide show-nya belum, Pak. Ini padahal harus di sini jalan saya gimana ya, heran juga. Nah, Coba oke, Bapak mungkin close dulu deh, Pak. Di close dulu. close, setting. Ada tampil? Tampil tapi bukan dalam bentuk slideshow sih, Pak. Masih seperti kayak Bapak buka PowerPoint biasa, tapi Oh, belum di slideshow. ini sudah slideshow padahal ini. Bisa stop dulu kalau gitu. Saya stop dulu. Nah, ya Bapak share Oke, yang udah di slideshow kan, Pak? oke. Oke, ada tampil? Sekarang sudah, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Ini adalah nama-nama jenis dari mikroba kita yang terkandung dalam promol 12. Yang terdiri promol kita ini ada 14 nama dari mikroba promol 12, yaitu Azotobacter paspalis, Bacillus firmus, atau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di kemasan promol tertulis ada komposisi di bagian belakang. Ya, di bagian belakang tertulis bagian atas itu ada komposisi. Itu nama-nama dari jenis mikroba kita yang ada dalam promol 12. Azotobacter paspalis, Bacillus firmus, Bacillus pumilus, Bacillus thermophilus, Bacillus lentus, Bacillus cereus, Bacillus licerniformes, Bacillus subtilis, Corynebacterium pseudopteryticum, Micrococcus varian Sarcina lutea, Staphylococcus epidermis, Saccharomyces, dan Cerevisiae. Nah, kemudian kita akan temui promol kita namanya promol 12. Dari mana? Di yang tercantum di tengah ini, yaitu rataan jumlah mikroorganisme adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 7 koloni per unit per gram untuk total bakteri, jenis bakterinya. Nah, kemudian ada 1,03 kali 10 pangkat 5 koloni per unitnya per gram untuk total jenis khamir atau yeast. Nah, jadi gabungan jumlah dari angka ini adalah 2 kali 1,03 kali 10 pangkat 12. Nah, 10 pangkat 12 ini hitungan perkalian dengan jumlah angka 0 sebanyak ada 12. Ya, 12. Berarti kalau 12 sejuta itu 6, maka 12 itu berarti perkalian triliun. Nah, ini yang membedakan dua hal tadi. Jenis bakteri kita ada 14, kemudian ada perkalian 12 ini yang membedakan probiotik kita ini dibandingkan jenis probiotik yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu pernah beli atau konsumsi jenis probiotik di pasaran, nah itu biasanya yang sudah ada di pasaran biasa sebotol
100 ml itu botol ukurannya, isinya rasanya agak asam-asam. Nah, itu jenis mikrobanya hanya satu, yaitu apa namanya, lactobacillus, dan dia perkaliannya 10 pangkat 9 atau 10 pangkat atau perkalian miliar. Nah, di bawah itu lagi, di pasaran jika Bapak Ibu di dunia pertanian, dunia perikanan ataupun peternakan, ada juga mikroba atau jenis probiotik. Mereka gunakan E4 misalnya. Nah, E4 mereka itu bentuknya cair. Kalau kita bentuk serbuk, dia cair. Perkaliannya hanya perkalian jutaan. Ya, perkalian jutaan. Sehingga sangat jauh dibandingkan kita dengan perkalian triliun. Kedua, perbandingan berikutnya adalah jenis dari probiotiknya kita ada 14. Mereka hanya 1, 2, 3, 4, paling banyak 6. Kalaupun ada yang lain, dia harus beli lagi yang lain komposisinya. Nggak bisa digabung jadi satu seperti kita, sampai 14 jenis digabung jadi satu dalam kemasan Promol 12 ini. Berikutnya, nah, Promol 12 terbagi dalam 4 kelompok besar, yaitu jenis bakteri. Jenis bakteri ini akan menghasilkan asam laktat dari gula dan karbohidrat lain. Asam laktat berguna sebagai antimikroba patogen yang kuat. Data telah menunjukkan bahwa lactobacillus dapat bekerja mengontrol Fusarium, ya, jenis bakteri yang patogen. Yang berikutnya, jenis ragi atau yeast. Hasil penguraian mikroba jenis ragi ini menghasilkan mikroba dan antivitamin. Dan berikutnya, jenis kombinasi bakteri dan jamur, yaitu jenis Actinomycetes, merupakan setengah bakteri dan setengah fungi. Mereka dapat menghasilkan antibiotik alami yang kuat. Salah satu contoh yang dihasilkan adalah Streptomyces. Berikutnya, jenis jamur. Bakteri fotosintetik atau jamur, jenis jamur, merupakan bakteri yang dapat hidup di bebas dengan memanfaatkan karbon dioksida dari alam dan dapat mengolah gas beracun lain seperti hidrogen sulfida dan amonia. Nah, dalam kemasan Promol ada jenis jamur ini, di mana biasanya yang seperti gas hidrogen sulfida, gas amonia ini banyak dihasilkan dari misalnya kotoran ayam, kotoran ikan, semua kotoran hewan. Bahkan dalam budidaya perikanan, air tawar ataupun air laut atau tambak, itu jenis hidrogen sulfida dan amonia ini banyak terjadi. Dan itu menjadi racun bagi budidaya kita, baik ikan ataupun jenis tambak. Baik Bapak Ibu, ini dari semua uraian kerja dari Promol ini saya bagi menjadi 5 kelompok besar. Tergolong dalam kelompok bakteri fungsional, bekerja mengurai unsur residu kimia, ya. Kemudian dia membasmi jenis bakteri patogen ataupun parasit, serta yang bersifat merugikan lain. Menjaga keseimbangan mikroorganisme hidup lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya cerna dan lebih mudah diserap. Yang keempat, meningkatkan kandungan zat yang tersedia baik berupa vitamin, antibiotik, dan kandungan anti-stres. Berikutnya yang kelima, memberikan perlindungan kekebalan serta kekuatan dari serangan hama dan penyakit. Nah, penjelasan Promol secara garis besar, Bapak Ibu cukup menguasai dari informasi fungsi kerja dari probiotik kita yang 5 ini. Pertama, dia mengurai unsur residu kimia dan bahan pencemaran. Kenapa unsur kimia dan pencemaran? Dia berada di bekas penggunaan produk-produk kimia, baik itu lahan tanaman, ataupun di budidaya perikanan, ataupun pertanian lainnya, yang digunakan baik dari pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Bahkan hasil dari panen produk yang menggunakan
pupuk kimia dan pestisida kimia pun bisa diurai oleh promol 12. Berikutnya, dia membasmi jenis bakteri patogen atau jamur parasit serta yang bersifat merugikan lainnya. Dan dia menjaga keseimbangan mikroorganisme hidup lainnya. Artinya, mikroorganisme yang jenis patogen ataupun jenis parasit tetap dibutuhkan, tapi dalam kadar batas yang ambang batasnya. Karena memang dibutuhkan untuk keseimbangan. Ketika berlebih, ini yang masalah. Makanya pada hewan, budidaya hewan, ternak, ataupun perikanan, itu masuk juga pada tanaman, ini menjadi masalah ketika dia dalam jumlah berlebih, dia memberikan efek-efek yang buruk, sehingga hasilnya dari proses budidaya yang nggak bagus, sampai hasilnya yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan, ataupun gagal panen. Nah, kemudian juga dia mampu meningkatkan daya cerna atau lebih mudah diserap. Daya cerna berarti masuk dalam budidaya perikanan atau peternakan. Sedangkan mudah diserap, dalam sistem metabolismenya lebih mudah diserap, termasuk pada urusan tanaman, dia akan lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Nah, kemudian meningkatkan kandungan zat yang sedia baik berupa vitamin, antibiotik, dan kandungan antistres. Artinya, kandungan yang ada dimanapun itu, baik pada pakan ternak ataupun pada lahan pertanian, semuanya sudah ada selama ini. Yang jadi masalah adalah kandungan itu tidak mudah dicerna atau tidak mudah diserap. Maka diurailah. Yang jadi masalah adalah di kandungan tersebut ada unsur pencemaran, yaitu residu kimia dan pencemaran. Kemudian diurai oleh promol. Yang jadi masalah adalah akibat penggunaan residu kimia, timbullah jenis-jenis mikroba ataupun bakteri, juga jenis jamur, yang bersifat merugikan di lahan tersebut, atau pada hewan, ataupun pada bahan makanan. Sehingga kualitasnya nggak bagus. Misalnya tanam padi, kualitasnya nggak bagus. Buktinya apa? Dimasak rasanya kurang nggak wangi aromanya, ataupun cepat basi. Atau tanaman itu dibeli pagi, nggak sempat diolah, siang sudah layu atau sudah nggak bagus. Nah, kemudian meningkatkan kandungan zat yang tersedia baik berupa vitamin, antibiotik, dan kandungan antistres. Nah, apalagi ini di lahan pertanian, lahan tanaman. Nah, lahan tanaman itu semua sudah ada, cuman nggak bisa diserap, nggak bisa dicerna oleh sistem pada metabolisme tanaman, yaitu mulai dari pengakaran sampai pada sistem serapan di dalam tanaman itu sendiri. Sehingga tanaman tidak mendapatkan asupan yang tidak optimal, bahkan mendapatkan asupan yang buruk. Sama jika kita punya anak, ketika kita ingin menjaga kesehatannya supaya optimal pertumbuhannya, harus diberikan makanan yang sehat. Nah, pemahaman memberikan asupan yang sehat pada tanaman inilah yang tidak banyak begitu dipahami. Kalaupun akhirnya dipenuhi dengan pemenuhan unsur-unsur seperti pemberian pupuk kimia itu. Semua itu adalah bahan-bahan sintetis yang mirip sejenis dengan bahan yang alamiah, misalnya NPK gitu kan. Nah, padahal ketika ini digunakan, maka resikonya dia ada residu. Residu inilah yang menjadi masalah pada dunia pertanian, pada lahannya, ataupun pada hasil panen. Bahkan menjadi penyebab timbulnya penyakit yang kita derita. Kenapa? Kita mengkonsumsi produk-produk dengan kandungan unsur residu kimia tersebut. Karena ketika masuk dalam tubuh kita, unsur residu kimia tersebut tidak bisa diurai, nyangkut dalam sistem metabolisme tubuh kita. Nah, dari kondisi ini, bagaimana aplikasinya dalam dunia pertanian? Karena kita tadi di awal berbicara, disampaikan oleh Pak Hilman, tadi khusus pertanian, saya langsung lompat ke pertanian. Karena di sini uraiannya ada rumah tanggaan, saya langsung lompat ke pertanian.
Baik, langsung kita masuk ke pertanian dan perkebunan. Pertanian dan kebunan sejenis ya, karena sama-sama untuk tanaman. Kita lakukan proses untuk pertanian perkebunan ini sama. Cara penggunanya, kita gunakan promo ini, kita buat dulu menjadi probos. Apa itu probos? Probos adalah promol booster. Bagaimana cara pembuatan probos? Komposisinya, apa saja bahan-bahannya. Di dalam kemasan ada panduannya, cara membuat probos. Yaitu ada mulai dari bahan baku itu sendiri, promol itu sendiri, 1 sendok makan kurang lebih 25 gram, kemudian gula merah, terasi, kohe atau kotoran hewan, dan air sekitar 25 liter. Semuanya diaduk jadi satu, dipasang aerator. Ya, aerator ini apakah harus ada? Kalau ada lebih bagus. Kalau nggak ada, sudah diaduk-aduk saja pakai alat atau kayu atau apapun yang bisa mengaduknya. Dan kemudian prosesnya tunggu 24 jam supaya lebih optimal. Apakah pembuatan ini harus 24 jam? Bisa, nunggu 1 jam pun bisa gitu. Tapi tentu beda kualitas. Ya. Dalam pembuatan POC di produk-produk yang lain di luaran, kita sebutnya probos. Pembuatan VOC itu di luaran umumnya menggunakan prosesnya sampai waktu kurang lebih antara 2 sampai 3 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Kalau kita nggak usah nunggu besok, mau optimal 24 jam sampai 72 jam. Dengan indikasi baik yang terbaiknya ada aroma seperti bau aroma tape, ya bau-bau asam gitu. Nah, baik, ini saya tutup slide-nya karena berikutnya akan lebih mudah saya urai dalam bentuk tanya jawab. Singkat, simpel Bapak Ibu ya. Nanti lebih didalami lagi dengan cara tanya jawab. Karena apa? Seperti Pak Hilman sampaikan tadi, pentingnya penggunaan promol ini, yang saya katakan kami dari vendor promol menyampaikan penggunaan promol ini sudah mengacu supaya penggunaan hasil optimal. Nah, seperti dulu sampaikan dan dibicarakan juga sebelumnya oleh Pak Hilman, bagaimana hari ini Bapak Ibu semua yang sudah memang dalam dunia pertanian ataupun baru mencoba atau baru make-make, coba-coba, dan memang sudah mau lakukan ini, kita lakukan proses penggunaan promol ini full 100% tanpa lagi menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, yang dimana hasilnya mampu meningkatkan hasil pertanian, misalnya untuk tanaman padi, meningkat antara 100 sampai 300%. Panduan yang sudah kita buat selama ini, misalnya untuk penggunaan promol pada tanam padi, itu menggunakan promol sebanyak 6 kg. Nah, kalau ditanya apakah jumlah penggunaan promol ini dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia, kita sudah lebih murah, sudah sangat jauh lebih murah. Nah, yang bermasalah, yang jadi masalah adalah selama ini masyarakat kita ketika mendapatkan tawaran atau pilihan dan alternatif yang baru, ya, tapi saya rasa bagi mitra ini bukan lagi hal baru promol ini ya, tapi hari ini jauh lebih meyakinkan lagi yang kami dari vendor promol sudah memberikan panduan, konsultasi dan tanya jawab, sudah masuk ke tahun kelima. Insya Allah penggunaan promol optimal mampu menghasilkan panen padi meningkat antara 100 sampai 300%. Kenapa 100 sampai 300%? Kok nggak fix aja 300%? Ini sifatnya kondisional, faktor pengairan, faktor alam, faktor lingkungan sekitar juga di para petani pengguna di sekitarnya. Di mana walaupun gimana juga tetap kita aman dari serangan hama dan penyakit. Kalaupun ada, tidak terlalu signifikan. Kalaupun ada gangguan, tidak memberikan gangguan pada proses bertanam kita. Misalnya, umumnya tanam padi itu berbagai macam penyakit dan hamanya mulai dari persiapan lahan itu ketika ada masalah keong ataupun ulat. Berikutnya pada masa
proses perawatan tanaman, ada tikus, kemudian ada berikutnya pada mulai bulir padi, ada burung pemakan padi. Nah, ini hal-hal yang sudah kami amati dari berbagai lokasi yang sudah diproses penggunaan promol. Hasilnya yaitu pertama, penggunaan promol mampu menggantikan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia yang lain. Di mana ketika orang mencari kebutuhan untuk memperbaiki lahan pertanian, misalnya dia membasmi hama dan penyakit sebelumnya. Promol berfungsi untuk membasmi dan hama penyakit lainnya. Bukan membunuh, tapi membuat kondisi hama dan penyakit itu tidak betah di areal yang diperlakukan dengan promol. Itu satu. Makanya kalau hama dan penyakit masih datang juga, berarti harus diulang lagi pemberian promolnya. Itu kuncinya. Yang kedua, berikutnya, hama dan penyakit itu hidup, tumbuh, dan berkembang biak, senang pada kondisi lahan yang pH-nya rendah. Makanya, dunia pertanian, baik juga perikanan, mereka butuh untuk meningkatkan pH. Dengan cara apa? Menaburkan dengan kapur dolomit. Nah, promol, aplikasi promol mampu meningkatkan pH sehingga pH normal. Ketiga, orang membutuhkan misalnya untuk meningkatkan tumbuhnya akar, pertumbuhan akar. Kita sudah memang kerjanya di situ. Karena apa? Pertumbuhan akar itu terjadi karena apa? Kondisi lahan yang sehat, kondisi lahan yang mempunyai kandungan air yang cukup. Nah, ini bedanya. Karena promol kita dalam durasi waktu tertentu, dia mampu lebih lama menyimpan air. Makanya ketika tanaman kekurangan air, maka resikonya adalah kurang sehat pertumbuhan, kurang bagus pertumbuhannya. Nah, sedangkan promol memberikan dampak atau perlindungan kualitas air masih tersimpan. Berikutnya, untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri dibutuhkan lagi untuk pertumbuhan daun. Nah, diberi lagi obat-obatan yang untuk daun. Nah, justru daun ini adalah yang dibutuhkan dari unsur N. Promol menangkap unsur N dari udara kerjanya. Nah, sudah lengkap gitu semua. Berikutnya, pertumbuhan untuk bunga dan menjadi buah. Nah, rutin memberikan proses aplikasi promol ini, maka secara tidak langsung kita sudah memberikan asupan yang sesuai kebutuhan. Misal, dimulai makanya pada panduan yang terbaru ini, untuk tanam padi saya lebih mengarahkan persiapan lahan tanam itu harus dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Mulai dari persemaian benih, di mana semaian benih ini kalau umumnya di luar tanpa promol itu membutuhkan 21 sampai 30 hari. Dengan promol cukup insya Allah 15 hari, di mana persiapan lahan semaian juga dilakukan dengan aplikasi promol. Nah, apalagi kalau dengan sistem ada yang bertanya bagaimana bisa nggak tanam dengan polybag? Sangat menarik sekali. Atau dengan lahan kering, bukan lahan sawah berair. Sama, kalau lahan kering kan biasanya langsung tabur, nggak pindah lagi. Jadi, maka perlakuan lahan itulah yang diperlukan di awal. Dengan tujuan apa? Kita sama diumpamakan seperti orang melakukan persiapan, melakukan perjalanan jauh. Jadi butuh logistik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang jarak jauh ini. Maka dengan mempersiapkan lahan tanam ini dalam waktu yang cukup, rutin pemberian kalau bisa, boleh nggak tiap hari? Dalam rentang 2 minggu disiram pakai Probos. Jauh lebih bagus itu. Kenapa? Sama, mempersiapkan logistik untuk kebutuhan perjalanan yang panjang. Artinya, tanaman kita ini, dia tumbuh dan melakukan proses pertumbuhan, butuh asupan yang terjaga. Nah, rutinitas berikutnya hanya penyiraman yang sederhana dengan promol, itu jadi lebih mempermudah. Tanaman yang sehat berasal dari asupan makanan yang sehat. Atau tubuh kita yang sehat berasal kita dari mendapat asupan makanan kita yang sehat. Begitu kira-kira analoginya. Nah, jadi ketika asupan yang sehat ini untuk tanaman, kita sudah mulai tadi basmi,
unsur residunya, pencemarannya, mikroorganisme yang merugikannya, juga ditingkatkan lagi kualitasnya, berarti mempersiapkan kandungan unsur hara yang cukup, bahkan lebih, dalam jangka waktu yang sampai masa panen. Sehingga nanti pertumbuhan hasil panennya, misalnya pernah kita lakukan perbandingan, tanam padi dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida hanya 2-3 benih, sama-sama dilakukan cara ini. Dengan promol, hasil pertumbuhannya yang tanpa promol, satu rumpun atau satu dapur itu hasilnya antara 25 sampai 40 batang, itu paling bagus. Paling bagus ya. Itu yang tanpa promol. Dengan yang hasil pakai promol, hasil tanaman anakannya itu, satu rumpun padi itu menghasilkan antara 35 sampai 70 batang. Makanya hasilnya ketika dipanen, nyabitnya sekali pegang bisa jadi harus 2 kali pegang nyabitnya. Kalau biasanya kan tanaman padi itu 2-3 rumpun sekali sabit. Ini dengan tanaman promol, satu batang satu rumpun harus selesai turun. Jadi harus tidak seperti yang pakai tanpa promol, dia bisa 2-3 rumpun sekali sabit. Nah, kemudian kalau kita bandingkan lagi akarnya, akar tanaman padi kita dengan promol jauh lebih rimbun. Ketika saya ukur kepalan saya, tangan saya ini, nggak cukup menggenggam dengan satu ini, harus dibantu untuk dengan telapak tangan berikutnya. Panjangnya kita ukur juga, yang tanpa promol itu hasilnya paling panjang 7 cm. Kita dengan promol waktu itu kita ukur sampai 14 cm. Nah, artinya pertumbuhan akar bagus. Nah, ketika pertumbuhan akar bagus, kemudian ukuran serat akarnya dengan promol lebih kasar. Artinya, ukuran serat yang akar yang kasar ini, dia menyerap makanan yang begitu banyak. Dibandingkan lagi pada ukuran batang pohon padi kita itu jauh lebih besar dan lebih tebal-tebal. Efek dan manfaatnya pertumbuhan seperti ini, yang jelas dia mempersiapkan bulir yang jauh lebih banyak dan lebih berat sehingga mampu tegak dan kuat. Bahkan menghadapi cuaca angin kencang ataupun banjir, pohon padi kita masih mampu tumbuh sampai panen. Itu beberapa lokasi yang saya lakukan uji coba. Kondisinya pernah kejadiannya ada di Subang, juga di daerah Pengalengan. Itu kebetulan di lokasi yang sama pada saat panen, kita perhatikan pohon di sekitar sawah yang kita uji coba itu kebetulan angin ribut dua-duanya, angin puting beliung, itu menumbangkan pohon padi sekitar. Khusus padi yang kita pakai promol itu tidak tumbang. Logikanya kan nggak mungkin angin pilah-pilih ketika menyapu bersih lahan sawah itu. Nah, seolah-olah ini batasin angin itu keliling menyapu di sekitarnya, sedangkan padi kita tidak. Padahal logikanya alam itu sapu bersih semuanya, baik yang terjadi di Pengalengan ataupun yang di Subang. Kemudian secara ukuran ketinggian batang pohon padi, orang berdiri itu, ketika saya berdiri itu sampai setinggi saya. Nah, kemudian bulir padinya pun kita timbang waktu itu beda selisih sekitar naik 30% bobotnya. Jumlah bulir yang sama kita timbang ya. Bobot kita naik sekitar 30%. Lebih berat di kita hasil promol. Ya, satu batang ini kita cabut, kita rontokkan, kita hitung bulirnya, kita timbang dengan timbangan yang gramasi yang detail gitu kan. Setelah kita timbang, hasilnya bobot kita selisih lebih unggul 30 gram. Makanya kalau orang hasil panen promol itu ketika dia cuma nggak punya timbangan, petani-petani itu biasanya ukuran karung saja, dan mereka merasakan bobotnya sama-sama satu karung isinya, tapi dengan hasil promol lebih berat gitu. Nah, artinya secara jumlah sudah bertambah, juga jumlahnya juga bertambah karena pohon lebih panjang, lebih tinggi, berarti kan areal tumbuh ulir padi ini, tumbuh malainya itu jauh lebih banyak dan lebih panjang juga. Berikutnya, masalah hama. Hama yang terjadi mulai dari keong ataupun sampai burung pemakan padi, termasuk tikus. Tikus, kalaupun dua lokasi yang kita coba itu,
sekitarnya diserang tikus, kita tidak diserang tikus. Sampai burung pemakan padi juga tidak memakan bulir padi kita. Ternyata yang membuat burung pemakan padi itu tidak makan bulir padi kita, kondisi begini. Ketika bulir padi itu keluar, tumbuh, itu kondisinya umumnya bulir padi keluar dalam kondisi tegak. Sedangkan hasil promol ketika keluar, bulirnya, pohon padi itu sudah merunduk karena dia sudah berisi. Nah, rupanya aroma bulir yang belum ada isinya mempunyai daya tarik bagi burung. Selain juga posisinya yang tegak. Nah, bulir kita mungkin aroma juga sudah tidak begitu daya tarik, juga posisi sudah merunduk kehalang oleh daun padi yang tegak. Itu kira-kira yang memberikan gambaran-gambaran untuk meyakinkan Bapak Ibu semua bagaimana dan kenapa harus penggunaan promol kali ini Bapak Ibu semua lakukan untuk mendapatkan hasil peningkatan yang lebih tajam dibandingkan selama ini. Kok kenapa sih nggak ramai ceritanya selama ini di hasil penggunaan promol? Pertama, kenapa? Awal masyarakat umumnya mencari solusi supaya hasilnya meningkat, tapi nggak berani menggunakan panduan yang kami berikan secara detail. Misalnya, pakai promol 10 kilo. Ketika pakai promol 10 kilo, dihitung harga member 10 kilo, 210, atau beli yang 3 kilo sekalian, sebenarnya sudah lebih hemat. Karena biaya penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia itu 1 hektar antara 2,5 sampai 3 juta. Itu kalau tidak ada masalah. Ya. 2,5 sampai 3 juta. Bandingkan kalau kita pakai promol, 10 kilo saja, beli kemasan 1 kilo, itu hanya 2.100.000. Itu sudah hemat. Nyatanya, baik mitra HNI yang sudah oke, pakai promol, ataupun baru gitu ya, pakai promol coba-coba dulu, dikit gitu. Setelah dikit, oh bagus hasilnya, nggak ada masalah. Yaudah dikit saja gitu. Nah besok-besok nggak melihat lagi panduan yang saya berikan. Akhirnya cukup. Karena biayanya sudah terpangkas jauh hemat. Secara biaya. Tapi peningkatan hasil gimana? Naik, kemarin ada yang naik. Alhamdulillah peningkatan hasil panennya naik 2 kintal. Dari biasanya. Dari umumnya gitu kan. Nah, itu sudah sangat menggembirakan. Sudah naik hasil panen. Kualitasnya bagus. Karena apa? Dia rasakan nasi hasil penggunaan promol. Rasanya enak, wangi. Kemudian juga nggak cepat basi. Kemudian faktor biaya lebih hemat. Ya sudah pakai ini aja gitu. Ini yang jadi kesannya nggak heboh. Apalagi umumnya model petani itu kalau dia sudah dapat cara pakai dia nggak cerita. Nah ini yang harus mitra HNI kejar, didampingi, lakukan proses pendampingan supaya penggunaannya detailnya ikuti panduan yang detail gitu. Nah terlebih lagi kalau dia sebagai tokoh masyarakat sudah lebih mahir, dan Bapak Ibu bukanlah orang yang mahir dalam dunia pertanian, pengguna bercocok tanam pun belum gitu kan ya, ngajarin orang yang sudah hidupnya di sawah gitu, ya akhirnya kita ajarin sulit gitu kan. Nah saya siap membantu Bapak Ibu semua seperti yang beberapa yang sudah ini sampai hari ini ada di Bukit Tinggi itu, dia bukan seorang petani latar belakang, dia hanyalah seorang saya lihat profilnya di WA itu arsitektur. Dia minta tolong ke saya, Pak, saya mau bercocok tanam hari ini dengan kondisi pandemi. Saya ingin memanfaatkan lahan. Nah, saya mau dipandu. Oke, Pak. Memang akhirnya saya harus detail menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan beliau ini. Karena apa? Setiap langkah step by step-nya ditanya terus. Padahal sudah tertulis. Apa yang sudah tertulis saya pikir bisa dianalogikan lagi sendiri masing-masing sehingga bisa mengejar hasil. Tapi tetap masih ditanya gitu. Sehingga beliau bagi saya seolah ini secara tidak langsung saya ngerjakan, cuman saya nggak melihat saja gitu. Misalnya kayak tanam jagung. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah bercocok tanam jagung bisa. Saya yakin hasil tanam jagungnya 1 batang pohon itu hasil buahnya hanya 1. Kalau tumbuh 2, maka yang keduanya dipangkas. Supaya buahnya yang 1 ini besar sampai panen.
Dengan promol kemarin yang ini belum selesai panen beliau ini masih itu tumbuh bunga buahnya sudah sampai 3, ada yang lebih, ada yang sampai 4 dan 5. Nah, itu ukurannya juga sudah kelihatan. Karena apa? Dimulai dari ukuran batang yang besar, kelihatan besarnya. Kemudian pohon jagung itu dia tinggi sekitar 170-an. Itu dia berdiri, pohon jagung masih lebih tinggi dari dia. Nah, itu tanda-tanda yang ini. Kemudian ada juga tanaman-tanaman lain, misalnya kayak tanam cabai ataupun buah melon, buah semangka. Saya bilang jangan pernah memangkas bunga buah yang akan jadi calon buah tersebut. Kenapa? Biarkan dia rontok secara alamiah, karena hukum alam akan memprosesnya. Kalau kita pangkas, kita rontokkan, kita nggak tahu mana bunga dan calon buah yang bagus dan siap menjadi buah unggul, atau kita juga nggak pernah tahu mana yang bakal rontok. Di sisi lain, dalam proses doa sehari-hari kita adalah, ya Allah berikan rezeki yang banyak, ya kan? Nah, Allah kasih bunganya banyak. Ini kan bunga yang banyak ini tanda bakal jadi banyak buahnya. Nah, terus kita pangkas. Padahal buah ini bakal banyak, bakal dapat rezeki yang banyak. Tapi dipangkas, berarti kita tolak tuh rezeki yang banyak itu. Maka saya bilang, ini petani ini udah minta doanya bagus, katanya dikasih banyak, dipangkas, dibuang gitu, ditolak gitu kan. Berikutnya, Pak, bagaimana ini udah bunganya banyak, tapi rontok juga. Rontok kenapa? Proses seleksi alamiah. Mana yang kuat, mana yang kokoh, mana yang bagus, dia akan tumbuh. Artinya, pohon tanaman kita ini, dia mendapatkan asupan yang nggak sehat. Udah pakai promol, Pak. Ya artinya lahannya belum sehat total. Karena apa? Riwayat penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia, ataupun lingkungannya sangat mempengaruhi sehingga kualitas asupan yang didapatkan oleh tanaman itu belum full sehat. Apa yang dilakukan? Lakukan lagi. Jadi seperti kita hari ini kita makan sehari 3 kali. Nah, atau sehari 2 kali. Karena aktivitas yang tinggi, aktivitas yang banyak, makan 2 kali kita kurang. Kok masih lapar, Pak? Kan udah makan. Terus apa yang kita lakukan lagi? Ya makan lagi gitu. Bukan karena makanannya nggak mempan gitu. Tapi emang energi kita lebih. Atau tadi makanannya nggak sehat yang kita konsumsi. Ujung-ujungnya apa? Kita sakit, ya kan? Nah, indikatornya itu adalah bahwa tanaman kita tidak sehat karena apa? Asupannya tidak sehat full. Nah, maka saya katakan, selalu udah, yang penting lakukan terus. Misalnya tadi, untuk lakukan untuk urusan pH tanah, dia beli A. Urusan untuk menjaga hama dan penyakit, dia beli B. Terus berbagai macam aktivitas dan tindakan, dia beli semuanya, sehingga sekian banyaklah beban biaya dan sekian banyaklah perlakuan. Sekarang sekian banyak yang dibeli, sekian banyak perlakuan itu, lakukan semuanya, ganti dengan promol. Insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan hasilnya sesuai dengan yang Bapak Ibu ikhtiarkan. Artinya hari ini berapa yang Bapak Ibu dapatkan dibandingkan sebelumnya akan terjadi peningkatan. Peningkatan secara jumlah, juga peningkatan secara kualitas. Dan bahkan dalam proses bercocok tanamnya akan lebih nyaman, lebih enjoy. Tidak seberat dibanding sebelumnya. Misalnya harus basmi rumput gitu kan. Ya rumputnya tumbuh, Pak. Rumput itu tumbuh misalnya tanam padi ya. Kenapa rumput tumbuh? Dalam panduan saya berikan. Supaya rumput tidak tumbuh, lahan sawah harus selalu tergenang. Lahan yang sawah kering, basah kering, itu mengakibatkan memancing pertumbuhan rumput yang subur. Gitu. Nah, akhirnya apa? Rumput dengan padi kalah subur, sehingga menghalangilah pertumbuhan padi. Karena apa? Rumput lebih tinggi menghalangi cahaya matahari untuk tumbuhnya benih padi. Nah, tapi kalau air sawah selalu tergenang, silahkan cari sawah yang selalu basah, ada nggak rumputnya tumbuh gitu. Nah, dengan cara begini kita nggak perlu lagi ribet nyabutin rumput, berarti sudah memangkas biaya upah kerja orang nyabit rumput. Nah, berikutnya apa lagi? Masalah tikus. Jangan zolim kepada makhluk Allah yang lain. Ini dia. Gitu. Padahal penggunaan pupuk kimia itu juga perbuatan zolim. Karena apa?
perlakuan merusak lahan dan tanaman. Dan selanjutnya hasil panen kita zolim lagi, dijual ke orang untuk menjadi racun bagi orang-orang lain. Berapa banyak rangkaian-rangkaian tindakan dosa yang kita lakukan. Jadi mindset petani ini kita buka dulu, kita berikan kesadaran-penyadaran. Memang masyarakat selama ini mereka nilai adalah bahwa ya memang begini sudah turun-temurun gitu. Ya kalau kita kaji lagi, tanya lagi, ingat nggak orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dulu, mungkin kakeknya kaki kita, pernah nggak pakai pupuk kimia? Yang menjadikan rusak lahan tanah kita, karena pupuk kimia itu, dia menutup permukaan lahan tanah kita, lahan tanaman kita, dengan residu kimia itu menjadi kering. Sehingga sulit diserap oleh akar tanaman. Sulit menyimpan air. Nah, dengan promol, dia menyimpan air, membuat lahan lebih gembur, kemudian menumbuhkan mikroba-mikroba yang lain, juga meningkatkan kualitas dan kandungan, juga membuat kandungan unsur hara yang ada di lahan tanam menjadi lebih mudah diserap dan dicerna oleh sistem pencernaan tanaman. Kemudian karena kandungan juga meningkat, apa yang ada sudah ada, karena secara alamiah mikroba itu merubah, meningkatkan kualitas, sehingga proses pertumbuhan tanaman kita jauh lebih bagus dan lebih baik. Begitu Pak Hilman, kira-kira uraian yang tentang saya ini mungkin lebih banyak waktunya bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab karena sekali nanti. Baik, jazakallah khair tuh Pak Denny ya. Terima kasih atas pengantarnya, informasinya, ilmunya yang luar biasa. Karena terus terang Pak Denny dan Bapak Ibu semuanya, kita target kita gitu ya, promo ini ya bukan untuk seperti Pak bilang bisa juga untuk yang lain-lain ya, banyak sekali fungsinya. Cuman fokus hari ini kita pengen bagaimana bisa membantu petani di hari ini. Ya bagaimana mereka meningkatkan ya pendapatan mereka dengan cara meningkatkan produksi ya, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya ya dari padinya. Nah, memang ini masih PR bagi kita untuk mensosialisasikannya seperti Pak Denny bilang tadi, memang tidak gampang karena seperti Pak Denny mereka sudah berpuluh-puluh tahun di sawah dan kita tiba-tiba orang datang seperti pahlawan. Nah, ini kan enggak masuk gitu ya. Iya, Nah, betul. itulah makanya kami pengen sekali gitu ya mencoba ini ke dalam dunia nyata gitu ya, yang kita coba dulu. Mungkin dengan teman-teman yang memang ya, buat partner juga mau silahkan gitu ya. Kita pakai fokus ke promo 100% kata Pak Denny. Nah, ini kan masalah kita pengen memastikan benar-benar sesuai dengan detail arahan. Nah, seperti tadi ini udah ada pertanyaan-pertanyaan dan udah dijawab sebagian juga oleh Pak Denny ya. Saya catat juga pertanyaan saya gitu mengenai residu kimia gitu ya. Bagaimana kalau kita memulai promo tadi sudah dibilang mengenai treatment lahan Pak ya. Di persiapannya kita sudah siap masalah siram probos tadi gitu ya. Bila perlu tiap hari. Nah, ini pertanyaan dari Bu Neni, bagaimana kalau pembuatan probos itu kalau kohenya tidak ada Pak? Apakah bisa diganti dengan jerami atau bagaimana? Baik. Pembuatan probos bisa digantikan kohe tidak ada, bisa dengan kompos, tanah kompos ya, atau bahkan limbah sampah yang ada juga bisa. Yang penting dia sudah terjadi proses pembusukan gitu. Sampah yang ada proses pembusukan bisa digunakan itu. Karena prinsip pembuatan probos itu adalah proses membuat perkembangbiakan dari promol supaya dia jauh lebih banyak jumlahnya dan pemakaiannya di lahan pertanian kita akan meningkatkan proses kualitas hasil, juga faktor efisiensi biaya. Karena misalnya gini, bisa nggak saya bertanamnya tanpa bikin probos, dibikin larutan saja? Bisa. Gitu. Karena apa? Intinya adalah ketika probos ini kan perbanyakan jumlah pertama, perbanyakan jumlah mikrobanya yang tadinya sudah banyak berkembang biak lagi, lebih banyak lagi, berarti kan penggunaan biaya kita lebih efisien tanpa harus menambahkan promol, gitu kan? Nah, kalau sudah pakai probos, dipakai lebih sering lagi, itu jauh lebih bagus lagi, sehingga efisiensi kita lebih optimal. Nah, kemudian tadi pakai air promol saja, bisa nggak? Bisa.
apakah nunggu besok? Tidak, langsung pun bisa gitu. Jadi nggak pakai perlu tambahan ritual macam-macam lagi gitu kan. Karena kan orang pengennya gini, simpel Pak ya. Saya nggak mau ribet nih Pak. Bahkan sampai ditaburkan saja bisa nggak Pak? Bisa gitu. Tapi faktor tadi efisiensinya dapat nggak dalam hal efisiensi biaya. Terus optimalisasi hasil dan kualitas dapat nggak? Itu yang membedakannya gitu. Walaupun dibandingkan penggunaan pupuk kimia, tetap ini pun masih lebih unggul gitu. Misalnya ada cara yang menggunakan dibikin larutan promol, ya, terus tambahkan ini tambah lagi boleh campur dengan kolaborasi dengan minyak MHS. Nah, MHS ini harus. Jadi kalau petani siapkan juga promol, siapkan MHS. Kenapa? Ini sekaligus memberikan efek perlindungan pada lahan tanaman. Kenapa? Bapak Ibu, saya yakin lebih paham manfaat dari MHS, maka tidak beda jauh juga untuk hewan yang sudah dipakai, untuk tanaman juga begitu. Begitu Pak kira-kira. Ya baik, selanjutnya ini Pak Denny ya, ada pertanyaan juga, agak lompat sedikit tapi tidak apa-apa, mengenai hama Pak Denny ya. Kalau lihat dari 5 fungsi kerja tadi, ya kalau saya menangkap, promol pun bisa berfungsi untuk mengendalikan hama ya, mengendalikan penyakit ya, bukan memusnahkan ya, kita seperti Pak Denny bilang untuk menyeimbangkan. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak Denny? Baik, jadi begini, membasmi hama dari promol, caranya apa? Nah, kita pahami dulu, hama dan penyakit ini datangnya kenapa? Hama dan penyakit ini datangnya awalnya dari adanya residu kimia, dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia yang lalu. Dari residu ini memberikan dampak kondisi banyaknya dan tumbuh berkembang biaknya jenis-jenis bakteri dan jamur yang merugikan, baik jamur sifatnya parasit ataupun mikroba yang bersifat patogen. Nah, sehingga inilah menjadi hama bagi tanaman. Nah, bagaimana cara penggunaan promol untuk membasmi hama? Dengan kita melakukan proses, tambahkan lagi, dan efek dan dampaknya kondisi tersebut, pH lingkungan tersebut karena adanya residu, adanya bakteri dan jamur tadi, memberikan dampak lingkungan pH-nya rendah. pH rendah inilah yang memberikan kondisi hama dan penyakit tumbuh, berkembang biak dan betah dia di sana. Masuk, lalat datang. Lalat datang karena apa? Ada makanan dia di situ. Bagi kita, itu penyakit makanan dia. Bagi lalat, itu makanan dia. Nah, kalau residu itu adalah makanan dari hama dan penyakit tersebut. Semakin banyak diberikan unsur-unsur kimia, maka semakin banyak lagi residu. Semakin datang lagi itu hama dan penyakit. Nah, kita berikan perlakuan aplikasi promol. Pertama, dia memproses, mengurai kondisi pH-nya diperbaiki. Jadi peningkatan pH. pH meningkat, hama yang jenis tadi, mulai dari bakteri dan jamur, nggak betah tumbuhnya. Misalnya, ambil contoh, yang punya kondisi pH rendah di tubuhnya, di kepala, ketombe, pH-nya rendah. Bau badan ketiak, pH-nya rendah. Terus ada panu di badan, pH-nya rendah. Ya, asam urat, kadar asam pH-nya rendah. Nah, dengan adanya promol, memberikan proses peningkatan kualitas pH. pH-nya naik. Sehingga apa yang tadi berada kondisi yang tidak nyaman tadi, dengan kondisi pH yang naik ini, dia akan pergi. Bukan dibasmi. Tapi masih ada enggak mikroba yang patogen ataupun parasit tadi? Masih ada, dia tidak akan habis. Yang terjadi adalah ketika dalam durasi waktu tertentu, promol harus diberikan lagi supaya perkembangbiakan dari jenis mikroba dan jamur yang merugikan tadi ini, perkembangbiakannya tidak melebihi kapasitas ambang batas. Maka diberikan lagi supaya hama dan penyakit tidak menjadi gangguan bagi tanaman. Tetap dibutuhkan. Karena apa? Ada makanan dia di situ. Nah, kalau ada makanan di situ, dia pergi. Setelah pergi, sudah selesai gitu.
Makanya juga ketika tikus datang ke lahan sawah Bapak, jangan dibasmi. Coba cari perhatikan, di mana ada pembasmian besar-besaran tikus, maka tikus akan datang lagi lebih dahsyat lagi. Itu alamiah. Sifatnya alam itu akan cari keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Dia akan memberikan efek balik dari itu semua gitu. Nah, alhamdulillah pemberian aplikasi penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia tidak jauh-jauh, tidak berat-berat efek baliknya ke kita sampai membalikan lahan tanah, tidak ya. Tapi tadi cuma penyakit itu saja yang datangnya. Nah, sekarang kita kembalikan kondisi alamnya ini dengan menggunakan probiotik kita, Promol 12, begitu Pak. Oke, baik Pak Denny. Jadi pertanyaan mengenai ada yang untuk unggas peternakan bisa ya, cuman nggak dibahas di sini. Tadi ada Ya. slide-nya, cuman kita lewatin karena kita fokus ke pertanian ya, terutama Ya. padi. Kalau tikus dan burung sudah dijawab tadi ya. Terus ada pertanyaan mengenai 1/4 hektar berapa jumlahnya? Mungkin sekalian saja dengan pertanyaan yang lain. Ada testimoni jagung, terima kasih. Terus mengenai tanaman padi ini pertanyaan nih Pak. Jadi tadi ada yang bertanya juga sudah dijawab dengan Bapak, cuma mungkin belum dengar ini jika tidak ada aerator, bolehkah dibiarkan saja gitu? Sudah dijelaskan tadi ya Pak ya. Ya. Ya Pak ya. Dibiarkan selama 24 jam ya. Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, perlakuan lahan 2 MST. Saya nggak tahu MST ini apa ya maksudnya. Apa yang dilakukan pada lahan dimaksud, disiram promol atau bagaimana selama menunggu tanam? Masa siap tanam kali ya 2 MST itu Pak ya? Apa ya? Ini Ya. Masa sebelum tanam. masa sebelum tanam. Ya. Maaf ini. Terus sekalian aja, bisakah promol jadikan bahan untuk merendam bibit? Nah, Ya. ini masa sebelum tanam aja. Bagaimana Oke. promo dalam penyiapan lahan hingga panen. Nah, ini singkat aja Pak, gimana garis besarnya kira-kira Pak, dari mulai menyiapkan lahan, bibit sampai proses andainya ada hama hingga masa panen Pak. Singkat-singkat aja Pak, mungkin Baik. briefnya kan Pak. Baik. Ini secara umum ya, baik padi ataupun jenis bibit yang lain. Gunakan larutan promol untuk merendam bibit. Fungsi pertama, menjaga kualitas bibit jadi lebih bagus. Karena bisa jadi bibitnya ada hama penyakit, ada bakteri ataupun jamur yang berisiko merusak pertumbuhan. Kedua, ketika direndam dengan promol, memberikan efek percepatan pertumbuhan tubuh kecambahnya. Jadi tanam padi, rendam pakai air promol semalaman, yang biasanya tanam pakai air biasa 2 malam, kita cukup 1 malam. Ketiga, di lahan semayan, lakukan juga siram dengan promol. Bisa bikin probos, bisa dengan siram promol, atau bikin fermentasi kohe, taburkan dan siram pakai promol. Kemudian persiapan tanam sawah ataupun tanaman apapun, lakukan juga persiapannya dengan pupuk kandang, kohe, ataupun limbah dari pohon itu sendiri. Ya, limbah dari pohon itu sendiri menjadi kualitas unggul bagi persiapan lahan tanaman itu. Misalnya, tanam padi, taburkan itu jerami di lahan sawah, itu memberikan dampak pertumbuhan yang lebih bagus dibanding sebelumnya gitu. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara ini, dengan cara menyiramkan, ada panduan detailnya karena terlalu panjang saya buatkan, tapi minimal ada jawabannya dulu sekilas ya. Ada mulai persiapan lahan semayan benih, dari lahan semayan benih ada persiapan lahan tanam, juga lakukan ini. Semuanya boleh nggak siram tiap hari? Bisa jadi gitu kan. Ada dosis nggak untuk siram tiap hari gitu kan. Batasan indikator siram tiap hari itu lebih baik lebih encer, bukan lebih pekat ya. Misalnya, saya bikin pakai air promol saja, 1 sendok teh airnya 5 liter sampai 10 liter. Itu lebih bagus dibandingkan airnya 5 liter, promolnya 2 sendok makan. Apalagi tiap hari. Nah, ini risiko overdosis promolnya. Karena apa? Promol ini mikroba, ketika jumlah banyak, dia juga butuh makanan. Ketika makanan ada di lahan itu yang ada, yang terakhir yang dimakan juga tanaman itu jadi kemakan. Gitu. Karena hasilnya apa? Ketika overdosis, Bapak Ibu, misalnya semai benih, habis siram pakai air promol, 1-2 hari daunnya jadi kuning.
itu tanda indikator bahwa overdosis. Maka siram berikutnya dengan air biasa, kemudian lanjut siram lagi dengan air promol, tapi lebih encer. Lebih encer lebih bagus. Siram tiap hari juga boleh. Nah, kemudian untuk lahan semayan ya sudah, lahan tanam juga sudah. Sampai bahkan penggunaan promol kita ini kita gunakan menjelang panen. Menjelang panen gimana? Semprot dengan air promol. Dengan tujuan apa? Melindungi kualitas hasil panen ketika disimpan dalam waktu lama, ini tidak kutuan atau tidak rusak dan lebih berkualitas. Dan bahkan dalam proses pengeringan, dia lebih cepat kering. Gitu. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman buah-buahan, itu memberikan dampak masuk juga ketika disemprot, disiram ataupun direndam, itu juga memberikan proses percepatan tumbuh masaknya lebih bagus, rasanya lebih enak gitu. Gitu Pak kira-kira. Mengenai tadi proses tanam dan proses perkembangannya, apakah disiram promol pas umur 1 bulan, 2 bulan, atau gimana itu Pak? Apa setelah ditanam harus disiram lagi, gimana itu Pak? Ya, dalam proses untuk tanam padi misalnya, untuk tanam padi 1 hektar itu 10 kilo. Memang sekitar 2-3 kilo digunakan untuk lahan sebelum tanam. Ya, berikutnya sisanya sekitar 7 kilo itu digunakan untuk siram lahan, juga untuk semprot pohon dan semprot pohon padinya gitu. Jadi rutinnya berapa lama? Kita bisa tinggal bagi-bagi, misalnya dibikin terobos untuk per kilonya 1 kilo untuk 1.000 liter. Nah, 1 hektar bikin 1.000 liter seminggu 2 hari sekali juga boleh. Kalau saya lebih suka, lebih bagus ya, Bapak Ibu lakukan 2 hari sekali. Nah, ini yang menjadi cara memandangnya. Oh, wah 2 hari sekali capek dong Pak. Atau biayanya nambah dong Pak, gitu kan? Nah, inilah kesadaran yang perlu dipahami. Dengan biaya nambah, insya Allah juga hasil panen jauh lebih besar nambahnya. Kenapa? Tadi ada proses perlindungan yang didapat dari resiko serangan hama dan penyakit, ada proses terus terjadi pertumbuhan dan menjaga kualitas pertumbuhan itu sendiri sehingga ketika hasil panen lebih optimal. Gitu Pak kira-kira. Baik. Terus tambahan lagi seandainya ada hama Pak ya. Saya tidak tahu hama apa yang biasanya di padi ini Pak. Itu lebih intensif lagi. Apakah harus dengan sama kayak Probos tadi ya, atau harus lebih pekat atau bagaimana itu Pak untuk menanggulanginya ya? Untuk lebih terlindungi dari beberapa cerita yang ada gitu ya, setiap penyemprotan ke pohon padi, Probos itu dianjurkan 1:10 plus MHS, Pak. Nah, kalau dipakai MHS, lakukan seminggu 2 kali. Insya Allah tuh hama nggak nyampe, Pak. Itu yang sudah terjadi. Nah, tapi kalau bagaimana hama datang, lakukan hal yang sama. Lakukan seminggu 2 kali. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita akan ada yang lebih detail Pak ya. Kalau enggak ya. pada saat ini detail mungkin tidak mungkin ya. Khusus nanti ke teman-teman memang yang mengaplikasikannya ya. Kalau Bapak Ibu yang tidak ya, karena padi detail juga membingungkan gitu ya. Nanti akan ada khusus gitu. Dan insya Allah kita akan segera melaksanakannya. Nah, terus ada pertanyaan Pak, ini saya nggak tahu ini untuk Pak, bagaimana cara penggunaan promol untuk pencegahan layu bakteri dan layu fusarium? Ini di padi kah atau di yang lain saya nggak tahu dia Pak. Layu padi, layu basadium. Layu bakteri. Sebenarnya kalau sudah pakai promol, pertanyaan itu dia akan timbul lagi. Intinya gitu. Jadi masalah-masalah tadi hama dan penyakit. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Pak, saya sudah pakai promol, Pak, gitu. Masih ada. Nah, pertanyaan saya akan balik lagi. Berapa kali pakainya, berapa jarak durasinya, gitu kan? Nah, kenapa? Tinggal lebih sering aja begitu. Kalau kemarin pakainya seminggu sekali, ya sekarang harus diperpendek lagi durasinya gitu. Yang tadinya seminggu 2 sekali, jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali masih juga. Karena penggunaan promol ini tidak seperti penggunaan pupuk kimia. Misalnya, kenapa tidak seperti pupuk kimia? Ketika hama dan penyakit itu tidak tuntas dengan obatan kimia,
dia juga tidak boleh lagi diseringkan lagi. Karena apa? Akan merusak tanaman. Tapi kalau kita tidak, walaupun nih misalnya kayak contoh di pohon cabai, ulatnya tetap ada tumbuh, tapi dia bisa panen berkali-kali, bahkan lebih sering lagi dibanding sebelumnya. Gitu. Jumlah panen juga lebih banyak. Gitu. Nah, yang membedakan sebenarnya saya ambil kesimpulan sementara, masih ada penggunaan atau unsur residu kimia yang dari sebelumnya. Saya bilang begitu. Dan ternyata beliau masih menggunakan sebagian pakai pupuknya. Ya jelas, itu artinya. Jadi kalau Bapak Ibu masih gunakan unsur kimia yang lain, maka akan timbul minimal jadi adanya ulat, adanya jamur, ataupun bakteri yang lain sehingga mengganggu proses. Karena apa? Penyebab tumbuh dan berkembang biaknya jenis jamur dan bakteri tadi yang bakterien ataupun parasit karena unsur residu kimia tadi gitu. Nah, istilahnya hari ini Bu pakai promo, besok hajar kimia. Udah datang lagi tuh. Secara tidak Bapak Ibu mengundang datangnya hama penyakit tadi gitu. Itu Pak kira-kira. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan untuk saat ini ya untuk teman-teman yang memang pengen ya melihat promol harus fokus dan harus yakin Mbak ya bahwa kadang-kadang Ya, teman-teman ya nggak disarankan untuk kombinasi. Nah ini ya, susah kan? Kadang-kadang promol betul. kombinasi dengan Ya, pestisida, kombinasi dengan pupuk urea misalnya gitu ya. Nah, karena ini akan sulit untuk ininya. Makanya kalau yang teman-teman pengen mencoba, kalau bisa fokus promo 100% gitu, supaya kelihatan hasilnya. ya. Nah, dan panduan detailnya insya Allah nanti kita ada khusus gitu ya. Yang mau menulis silahkan. Eh, ini kalau Kadarman silahkan kalau mau bertanya langsung. Kita masih ada waktu insya Allah 15 menit lagi Pak Denny ya. Ya, boleh. 15 menit lagi karena kita juga mau siap-siap ini. Nah, saya tahu Bapak Ibu semuanya banyak ya pertanyaan. Dulu. Saya unmute dulu kalau boleh. Banyak pertanyaan tentang hal lain, makanya kami fokuskan ke padi karena memang eh, target kita gitu ya Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan pendapatan petani ya, yang hari-hari ini ya mungkin sudah terbiasa 1 hektar 4,5 atau 5 atau 6 ton gabah, bagaimana bisa 10 ton gitu ya. Nah, dan caranya bagaimana? Nah, inilah kita di sini ya kita punya produk yang luar biasa ya. Allah kasih lewat wasilahnya HNI dan Promol ya insya Allah ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Dan insya Allah akan segera kita laksanakan gitu ya. Seperti yang Pak Denny bilang tadi gitu. Dan insya Allah memang ini hasil yang luar biasa berdasarkan ya testimoni ada dari Lampung, dari beberapa tempat gitu ya. Hanya kata Pak Denny memang tidak terpublikasi gitu ya. Ya. Karena gimana nya saya nggak mengerti juga gitu ya. Nah ini kita berharap ya wasilah ini kita bisa membantu saudara-saudara kita. Silakan kalau yang mau bertanya Teh Neni silakan. Mungkin gini Pak, saya usul jika ada apa yang mengikuti acara ini, jika ada yang memang petani langsung atau keluarga dan saudaranya petani juga mau menggunakan bromol, silakan sampaikan ke Pak Irman untuk kita pandu detail full pakai bromol dan coba komitmen gitu supaya nanti cara publikasinya ceritanya akan menghasilkan tentu akan kelihatan lah gitu loh. Karena kalau cuma satu-satu diam-diam sembunyi-sembunyi sana-sana gitu kan kurang wah dan kurang heboh gitu. Tapi kalau udah barengan gitu akan lebih bagus. Ya dan lagi komitmen juga. Dan kalau Bapak Ibu pengen ya misalnya punya 2 hektar, 1 hektar fokus promol, 1 hektar yang lama gitu. Nah itu bisa juga. Ya tapi komitmen ya, jangan campur-campur karena agak aneh ya seperti Pak Denny bilang, ya kalau campur dengan kimia nanti ya susah gitu ya. Kita menganalisanya gitu ya. Nah, tapi fokus misal 2 hektar, 1 hektar emang untuk yang biasa Bapak Ibu lakukan sehari-hari, yang 1 hektar kita fokus di promol. Nah itu kalau Bapak Ibu pengen melakukannya, pengen mencobanya, ya silahkan.
nanti ya hubungi mentornya gitu ya, ke saya gitu ya, nanti ke Pak Denny kita ada panduan memang khusus untuk ini. Dan insya Allah akan segera kami lakukan ya, melihat kesiapan lahan juga ya. Kalau misalnya Pak Denny, kita kan ada lahan ini sudah kebetulan sudah ditanam gitu ya, Ya, baru tanam gitu. Bisa nggak kita Pak? Jadi kita stop aja yang ini, yang konvensional, yang pakai urea pestisida atau ya, macam-macam itu. Kita stop mulai dari titik itu, misalnya udah ditanam ini berapa hari gitu ya. ya. Karena memang udah masa tanamnya gitu kan, beri kita bertahu. Kita lanjut promol aja gitu. Insya Allah Itu bisa, Pak. bisa ya. Bisa, bisa, bisa. Ya, cuman memang nggak ini ya, kita pengennya benar dari awal sih, dari penyiapan Ya, lahan, bibit semuanya gitu. Tapi memang kaderullahnya ada beberapa sawah kita yang udah ditanam ini Pak. Saya ya. tanya gitu, udah ditanam Pak gitu kan. Oh ya udah, nggak usah dicabut dulu kan. Jangan. Repot juga Kita dicabut lanjutkan gitu ya. ya. Nah, Heeh. Terus ada tanah teman-teman kita ini Pak, qadarullah ya, berarti Bapak baca di itu mitra-mitra kita yang mau kita tanam itu Pak, yang kita mau ke Purworejo. ya. Ternyata hari ini bencana banjir di sana Pak. Ya, beritanya hari ini saya juga baca tuh di medsos. Ya, jadi sawah mereka terendam gitu Pak. Hmm. Nah, jadi ada mungkin kita akan bicara lagi ke sana gimananya ya, karena mereka lagi musibah ya. Ya, ya. Terus adakah treatment-treatment khusus gitu ya untuk lahan-lahan yang setelah banjir seperti itu Pak, untuk disiapkannya nanti? Hmm. Insya Allah untuk treatment lahan banjir, artinya Habis banjir ya, mudah-mudahan bekas banjir Pak. mudah-mudahan berikutnya tidak banjir. Kalaupun banjir juga sudah kita treatment dapat ya 2 sampai 3 minggu kita treatment, terus kena banjir lagi, insya Allah pertumbuhannya mampu bertahan. Nah, caranya tadi kita bikin terobos. Tahap pertama, fermentasikan pupuk kandang dengan siraman terobos dalam rentang waktu 3 sampai 5 hari, upayakan maksimal 5 hari. Setelah itu taburkan di lahan sawah tersebut. Upayakan sistem pengairan sawahnya tertutup. Tertutup gini, aliran sawah biasanya airnya itu masuk dari sawah tengah sebelah kanan, masuk ke sawah kita, terus nyambung pindah lanjut ke sawah tengah sebelah kiri. Nah, upayakan aliran air ini tertutup dengan cara bikin parit di pinggir sawah, bikin lagi pematang supaya air ini mengalir tidak mengganggu orang lain. Karena kalau kita tutup resikonya kan terganggu orang lain. Nah, kita juga jadi masalah. Nah, supaya tidak jadi masalah, air tidak masuk ke sawah kita dan air yang sawah kita juga nggak lepas, maka kita bikin parit. Bikin parit supaya ketika kita butuh air, kita tinggal buka, cukup kita tutup. Khawatir nanti ketika sawah orang lain habis siram pupuk kimia, air mengalir masuk ke sawah kita. Kalau terbuka. Nah, kita habis siram terobos, karena terbuka, habis siram, terbawa keluar masuk ke orang lain. Akhirnya sawah kita tetap kena pupuk kimia jadinya gitu. Nah, mending kalau impas, ini kurang tekor juga, lebih banyak berat kimianya gitu kan. Ini pernah terjadi gitu kan, ada komplain ke saya, Pak kok saya begini. Saya bilang air sawah gimana? Itu terjadi, terbuka begitu. Nah, dibilang harus tertutup Bu. Nggak bisa Pak, nggak bisa tutup. Ya harus bisa dong, kan sawah kita atur sendiri gitu loh. Bikin parit di pinggir sawah kita, jangan bikin pematangnya di sawah orang lain, jelas dimarahin orang kita gitu kan. Nah, ambil kurangnya areal sawah kita sebaris gitu kan, sehingga air bisa mengalir, masukkan air sesuai kebutuhan, kalau sudah cukup tutup. Nah, usahakan selalu tergenang. Dalam rentang satu berikutnya, taburkan pupuk kandang yang tadi sudah difermentasikan, berikutnya siramkan ke sawah kita supaya ini tergenang. Kalau padinya sudah ditanam, proses pertumbuhan, dalam usia 30-40 hari, insya Allah kalaupun datang lagi banjir, dia masih kokoh pertumbuhannya. Bahkan saya berikan panduan di Aceh itu, ini di lahan semayannya pun memang nggak terendam habis gitu ya, tapi cukup sebagai pembanding, lahan semayan tetangga sebelahnya 2 kali kena banjir, 2 kali dia harus ngulang semai benih. Dengan yang pakai promol, masih di lahan semayan, 2 kali kena banjir, enggak diulang-ulang, jalan terus. Nah, padahal
yang melakukan tanam padi ini, saya berikan panduan via WA, telepon, ya itu pun banyak nggak pahamnya. Saya suruh pakai pupuk kandang sekian, nggak banyak Pak, adanya cuma dapat 100 kilo gitu kan. Nah, seharusnya minimal 1,5 ton. Adanya cuma 1 kilo, oh sudah jalan terus gitu. Ketika hasil panen, kualitas panennya lebih bagus dia, lebih banyak dia. Bahkan ketika ada keong gitu misalnya, kejadian ada keong, saya bilang siram lagi pakai probos, gitu. Siram, gitu kan. Nah sekali waktu ada lagi orang tua dari yang mengerjakan ini tahu ada yang mengerja orang upahan di sawah itu ngasih kabar, ini ada keong. Ya udah, basmilah pakai pupuk kimia, yang pakai kimia gitu, basmi keong. Yang terjadi apa? Tanaman padinya nggak bagus. Saya bilang kejar lagi, siram lagi pakai robos. Gitu. Nah setelah siram pakai robos, mulai lebih bagus lagi pertumbuhannya. Gitu. Nah jadi indikator sudah kelihatan banget penggunaan kimia, pestisida kimia, justru merusak lahan, justru merusak tanaman, juga mendatangkan hama dan penyakit. Gitu Pak. Jadi kalau tadi lahan banjir, insya Allah sih kalau sudah nanti ini, kecuali banjir menghanyutkan sampai beras gitu ya, tentu patah itu juga sudah alamiah gitu. Kenapa? Tapi minimal kalau dia kondisi rata-rata saja, biasanya lahan banjir, sawah genang sampai ini resikonya batang padi busuk biasanya. Nah kalau kita dengan tromol, karena ukuran batang sudah lebih ini, lebih berisi, lebih kuat dia, tidak resiko, bahkan nggak sampai patah. Begitu Pak. Baik, Pak, terima kasih. Pak Safri, silakan kalau mau bertanya langsung di unmute saja mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Sabri. Mohon maaf sambil di mobil sambil ngepam ini Pak. Oke, siap Pak. Saya mau nanyakan ini Pak, seandainya di sebelah lahan yang ditanam promol, ada bersebelahan banget itu dengan lahan yang tidak pakai promol, dia pakai pupuk kimia. Di saat penyemprotan mungkin itu kan tidak menutup kemungkinan pupuk tersebut terbang ke lahan yang ada promolnya, lahan kita. Apakah itu nanti akan berdampak terhadap lahan kita? Terus setelah dipakai promol, apakah lahan yang sudah kita panen tersebut hasilnya unsur hara tanahnya itu apakah lebih baik? Itu kan biasanya kalau masyarakat dibiarkan dulu sawahnya itu menunggu mungkin pembusukan. Kalau promol bagaimana itu Pak? Penjelasannya berapa lama waktunya setelah panen biar bisa digunakan lagi lahan tersebut biar bisa efektif buat petani Pak? Baik Pak, makasih Pak Sabti. Pertama, penggunaan pupuk kimia ataupun pestisida kimia dari lahan sebelah ketika disemprot, otomatis ketika disemprot angin menghembus semburan air tadi dari semprotan tadi otomatis akan kena. Nah itu yang biasanya terjadi ketika dibilang udah pakai promol, padi kita masih kena hama penyakit. Itu salah satu penyebabnya diantaranya. Kedua, yang jelas itu memang otomatis akan ada gangguan di situ. Maka tetangga habis semprot, besoknya kita lakukan semprot dengan probos gitu. Itu Pak ya, itu antisipasinya. Berkaitan dengan lahan yang setelah panen, ya umumnya setelah panen ya tanam padi, mereka ganti tanaman berikutnya dengan alasan hama dan penyakit dari yang sebelumnya harus dihilangkan gitu. Dengan cara apa? Ganti jenis tanamannya gitu kan. Atau lahan sawahnya jerami dibakar. Penggunaan dengan promol nggak perlu lagi, bahkan selesai panen ya, jika ada air langsung berikan genangan air di sawah tersebut, kemudian langsung gelar ke jerami tadi di permukaan sawah, tinggal tambahin koloi dikit, habis itu kasih siram probos. Nah mau melakukan lagi, lakukan aja proses tadi 2 minggu, mau 3 minggu aja boleh. Nanti jerami tadi akan lebih mudah halus, lebih hancur ketika dibajak. Karena dari hasil proses perendaman jerami dengan air probos, itu membuat jerami itu lebih lunak. Jadi ketika dibajak itu lebih halus jadi hasil kita. Gitu Pak. Jadi nggak nunggu pakai proses seperti yang model-model lain. Karena apa? Memang karena pupuk kimia mereka gunakan. Gitu. Kalau kita tidak, karena sudah diurai semuanya unsur-unsur itu. Bahkan meninggalkan masih ada yang bagus. Kemudian utamanya jerami jangan dibakar. Kenapa?
itu unsur haranya ada di pohon di jammi itu menjadi kandungan yang sesuai dengan kebutuhan tanam padi. Gitu. Gitu Pak kira-kira. Makasih Pak. Jadi Ya. cabaynya jangan dibakar Pak ya, biarkan saja Betul. membusuk. Betul ya. Kalau bisa langsung direndam Pak. Kalau nggak direndam, diambil orang biasanya. Ya, makasih Pak. Ya, boleh kayak Mas. Bang tanya Pak. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Darman. Ya, silakan Pak Darman. Baik, langsung ya. Ini yang pertama ingin kami tanyakan nih Pak. Penyiraman dengan menggunakan promol itu yang pertama pagi atau sore yang tepat. Kemudian yang kedua, komposisi pembuatan dari promol ke probos tadi itu tuh untuk 1 hektar atau yang disampaikan Pak Denny tadi untuk 1 hektar atau untuk berapa gitu? Demikian Pak. Oh, tadi pertama penyiramannya pagi atau sore ya. Satu, untuk mengejar kualitas pertumbuhan tanaman, kejar siramnya pagi sebelum jam 10. Karena saat itu kondisi status mata tanaman sedang terbuka sehingga serapannya optimal. Dan jangan lupa selalu penyiraman probos itu selalu ditambahkan dengan MHS. Berapa banyak? 1 tangki semprotan, tambahkan 1 tutup MHS gitu. Nah, kemudian tadi jamnya, kemudian yang kedua Mengenai probos tadi Pak, apakah untuk 1 hektar yang 1 gram itu atau gimana? Yang 1 sendok itu berarti? Oke. Komposisi tadi itu hanya suatu bentuk komposisi pembuatan probos gitu. Nah, berapa jumlah 1 hektar? Nanti dalam penyiraman lahan tanam padi, karena kita akan selalu buat probos itu periodiknya bisa 1.000 liter sampai minimal 800 liter sampai 1.600 liter per periode pembuatan probos. Nah, ini hanya sebagian kecil yang diambil untuk semprot karena akan diencerkan 1:10. Sisanya itu disiramkan ke lahan sawah gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau 25 liter jauh sekali untuk kebutuhan 1 hektar gitu. Nah, karena yang penting itu bukan sekedar semprot pohon padi, lebih kepada penyiraman lahan sawah. Karena apa? Lahannya ini yang kita urai, kita kita optimalkan kualitas unsur haranya sehingga kebutuhan tanaman tercukupi nutrisinya gitu. Gitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Pak ini. Ya. Baik, makasih. Berarti untuk 1 hektar itu 800 sampai 1.600 liter Pak ya. Nah, nanti detailnya ada Pak. Sudah saya buatkan detailnya. Mulai dari persiapan persiapan rendam benih, persiapan lahan semayan, persiapan lahan tanam. Nanti rutinitasnya per periode sampai jelang panen. Itu sudah 1 hektar itu 10 kilo Pak. Nanti 10 kilo ini sudah terbagi berapa pembuatannya gitu. Gitu Pak kira-kira. Ya, makasih Pak. Ya, kembali Pak. Baik, jazakallah khair Bapak Ibu semuanya, jazakumullah khair. Alhamdulillah ya memang tidak cukup ya. Sudah diperkirakan, sudah difokuskan ke padi, tapi memang dan masalah detail nanti kita akan fokus ke memang orang-orang yang akan mengaplikasikannya ya Pak Denny ya. Ya, karena kalau ngasih detail ke yang memang hanya itu nanti malah membingungkan ya. Ada istilah-istilah khusus dalam bidang pertanian. Yang pertanyaan Bu Nani ini sudah beberapa kali dijawab Bu Nani ya. Bu Nani Suryani mengenai probos, kalau tidak ada aerator itu bisa diaduk saja, didiamkan, itu sudah dijawab 2-3 kali tadi sama Pak Denny ya. Jadi baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, udah jam 5.50. Saya rasa pertanyaan secara garis besar Bapak Ibu sudah dapat idenya, sudah dapat bahwa memang promo bisa Bapak Ibu ya, dan banyak buktinya, dan tinggal kita mengaplikasikannya untuk bisa lebih meyakinkannya. Nah, kalau dari segi testimoni sudah banyak testimoni, cuma memang belum diangkat. Ya, kalau masalah detail nanti ya Pak Denny ada khusus ya untuk detailnya. Memang panduan kepada orang-orang yang memang mau memakainya secara komitmen ya tentang promol ini.
ya. Nah, seperti itu. Ada tambahan lagi Pak Denny mau disampaikan? Silakan Pak Denny sebelum saya tutup. Eh, ini yang menjadi kadang cerita apa ya, khawatiran atau selalu ada pertanyaan dari mitra ini ke saya atau bertanyakan, nih produk luaran begini gitu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan cerita A, cerita B dari yang lain-lain di sana itu, karena cerita yang lain itu juga sudah sampai ke saya, dan ternyata produk-produk A, B, C dan lain itu masih ada masalah, dan mitra HN yang sudah pakai promol dan menggunakan produk tersebut, jawabannya ketemu solusi dengan promol 12 gitu. Nah, jadi misalnya ini simple, mudah. Ya kita kan ada simple, mudah, tapi faktor beban biaya bagaimana? Nah, memang dengan promol tidak simple juga tidak mudah. Tapi pengejarannya adalah hemat biaya, meningkat hasil secara jumlah, meningkat hasil secara kualitas. Ini yang penting gitu. Karena ini yang dicari kesejahteraannya gitu. Nah, jadi kalau ada cerita-cerita dari orang-orang di luar sana atau mitra ini dapatkan informasi, wah produk A, produk B gini-gini dibandingkan promol bisa nggak? Insya Allah semuanya bisa. Karena apa? Saya bukan ingin menyatakan jumawa atau gimana, tapi karena apa yang sudah sampai sejak tahun 2017 ke saya, itu yang menyatakan promol itu wah dan mampu dan lebih dari yang lain itu bukan saya, tapi adalah mitra HI ini sendiri dan sudah mereka buktikan. Nah, cuman karena ini terpisah dari saya mengelola grup WA promo itu ada sekitar 90 grup WA seluruh Indonesia, sehingga cerita itu banyak masuk semua ke saya. Nah, akhirnya saya tampung dan saya ini. Nah, hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, nggak usah ragu, bahkan ada mitra HI ini sampai kirim tuh produk luar sana nih Pak, sampel produknya dikirim saya. Cara pakainya gini, simple, mudah. Nah, ada juga tadi ini kirim ini. Nah, saya sudah diskusi juga dengan orang yang menyampaikan, saya bandingkan, coba hitung perbandingannya. Ternyata tetap promol jauh lebih murah biayanya. Hasilnya, insya Allah buktikan sudah. Begitu Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, jazakallah khair untuk Pak Denny dan Bapak Ibu semuanya, jazakumullah khair. Alhamdulillah, ya luar biasa. Kita dapat ilmu yang insya Allah menjadikan kita lebih bermanfaat bagi sekitar kita. Dan insya Allah yang hari ini direkam dan bisa dilihat di YouTube-nya Al Barokah Tim, Bapak Ibu, untuk bisa diulang-ulang gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan detail, nanti Pak Denny ya siap gitu ya, beliau sudah punya 90 grup, Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi harus sabar Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Dan Pak Denny sangat pengen sekali kalau memang komitmen gitu ya, serius ya, pengen mengaplikasikan ini di lahan-lahan Bapak Ibu, beliau sangat siap untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Ya, itu aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada khilafan, tidak ada yang disengaja. Ya, kepada Tuhan saya mohon ampun. Ya, kalau kebenaran itu tentunya dari Allah. Ya, itu saja Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, sama-sama kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kameranya, tolong diaktifkan kameranya. Ya, kita ambil foto bersama. Tapi kalau yang tidak bisa ya tidak apa-apa. Ini hanya untuk dokumentasi Bapak Ibu. Alhamdulillah ada 75 orang lebih tadi yang mengikut yang saya record. Baik, itu saja Bapak Ibu, kita tutup dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. videonya tahan dulu Bapak Ibu ya. Kita mau ngambil itu dulu, ngambil fotonya. Ya, tahan dulu sekitar 3 menit. Silakan yang mau diaktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Ya, tapi disiapkan ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Bentar Bu ya, saya pindah ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Yaudah, terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Jazakumullah khairan kasiran. Saya tutup ya Bu dan Ibunya. Jazakallah Insyaallah khair nanti Pak Denny, Pak Terima Hilman. kasih. Terima kasih Saya Pak izin Denny. mohon pamit. Terima Terima kasih Pak kasih. Hilman. Saya pamit. Baca apa? Pak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.